salah satu untuk trigger atau memberikan satu perangsang kepada masyarakat mudik lebih awal adalah adanya diskon tarif tol. Ya, yang lumayan saya kira besarannya ya, antara 10-20%, 20%. Ini mulai lumayan dari banget. Cikampek sampai ujung sana, Kali Mhm, Kangkung mhm. ya. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan, sebuah persembahan spesial dari Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk nemenin Sobat Cuan pastinya menjalankan ibadah puasa. Seperti biasa hari ini ada bukber, bincang isu kekinian biar nggak baper ya. Bareng Maria Katarina di sini dan juga ada Mas Wiji Nurhayat, editor CNBC Indonesia. Apa kabar Mas Wiji? Alhamdulillah baik. Puasa lancar sampai detik ini. Alhamdulillah. Udah mau mudik nih soalnya, udah mau mudik, pikirannya mungkin udah Sudah kemana-mana. terpecah konsentrasinya. THR Betul. sudah cair ya. Ya, betul. Jadi kayak udah terpecah-pecah. Nah hari ini spesial banget kita kedatangan tamu untuk kita ajak ngobrol nih tentang kesiapan mudik. Kira-kira kayak gimana sih? Nah Sobat Cuan udah mau mudik kemana nih kira-kira? Lintas Sumatera atau mau di Jawa-Jawa aja gitu ya? Atau mungkin di beberapa ruas lain yang memang memilih perjalanan darat sebagai transportasi mudik kali ini. Nah kita akan ngobrol banyak banget bareng Pak Tulus Abadi. Apa kabar Pak Tulus? Kabar baik. Oke, soalnya kalau ingat Pak Tulus Abadi adalah ingat YLKI. Ya, Ya, sudah. kira-kira saya juga masih di sana. YLKI. Jadi ini ya, ada tugas baru. Iya, tugas baru dan sekarang pas banget. Iya baru dilantik juga ya berarti ya Pak tahun lalu ya? Ya, 10 bulan yang lalu, jadi pas habis Lebaran pelantikannya. Habis Lebaran dan sekarang Iya. ngurus Lebaran di tahun 2024 gitu ya. betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, Kalau kita nih tanya awam lah ya. Gimana sih kesiapannya di infrastruktur mau mudik nih Pak? Udah tinggal Hamin berapa nih? Ntar lagi ya, karena ini adalah pekan terakhir sebenarnya beraktivitas di perkantoran gitu ya. Harusnya dimulai akhir pekan ini udah pada mulai buat mudik nih. ya kalau kesiapan infrastruktur dalam konteks jalan tol, karena kami membidangi jalan tol, tentu saat ini jalan tol existing yang sudah operasional secara resmi itu kan secara nasional ada 2.835,45 km. Itu jalan tol yang kita miliki yang sudah beroperasi secara resmi, yang sudah dikenakan tarif dan masyarakat sudah menggunakan sebagai sarana infrastruktur setiap harinya. Nah, kemudian kalau di Jawa sendiri, kan ini yang utama ada tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera. Nah, kalau tol Trans Sumatera itu panjangnya sekitar 884 km. Dan kalau Jawa itu, Trans Jawa itu 1.700 kilometeran. Itu yang membentang dari ujung barat Pulau Jawa sampai Gendingnya nanti terakhir. Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Betul. Nah, itu yang nanti akan menjadi pendamping orang mudik dengan keberadaan jalan tol, karena pengalaman tahun kemarin, apalagi sekarang sudah terintegrasi secara penuh, itu masyarakat diduga kuat akan menggunakan jalan tol sebagai favorit perjalanannya. Karena sekarang udah enak ya Pak ya. Ya, enak atau tidak itu memang tergantung si penggunanya. Tapi setidaknya bahwa analisisnya kan nanti mudik puncak itu kan tanggal 6. Ya. Nah, kalau kita hitung jumlah kendaraan dari prediksi yang ada, itu nanti dari H-7 sampai H+2 itu ada sekitar 1,86 juta ya, yang meluncur dari arah Jakarta saja. Itu yang secara keseluruhan, tapi nanti itu akan terbagi di dalam jalan non-tol dan juga jalan tol. Nah, yang melewati jalan tol kira-kira sekitar 35% atau bahkan 40%. Itu yang akan menggunakan jalan tol yang ada. Yang artinya kita bisa menghitung dengan jumlah panjang tersebut, jalan tol yang ada plus jumlah kendaraan yang ada, kita bisa memperkirakan traffic yang ada di jalan tol pada saat arus mudik nanti, yang sebagian sekarang sudah mulai mudik, tapi yang kritikal adalah di tanggal 6 hari Sabtu. Aku mau tahu juga deh Pak, kan terakhir kerja kan tanggal 5 ya Mas? Iya, tanggal 5. Tapi kalau sekarang udah ada pergerakan? Ya sudah lumayan, sebagian Pak. ya. Ya bukan hanya di tol tapi juga di keseluruhan ya. Tapi ada yang lewat udara mudik gitu gratis ya. itu sudah mulai besok. Ya. Mudik gratis sudah mulai Jalan dilakukan besok dan artinya itu sudah mulai ada pergerakan ke kampung halaman gitu. Baik melalui
darat, udara maupun laut. Apalagi laut yang jauh-jauh sudah mudik duluan. Udah duluan, Ya. bener. Nah ini kalau di kita di redaksional nih, mungkin ya Mas Wiji lebih ada fokus atau sorotan yang lebih tajam lagi sih terkait mengenai infrastruktur kita, kesiapannya. Kalau tadi sih kalau kata Pak Tulus kan semuanya sudah udah preparing lah gitu ya, udah siap menemani mudiknya Sobat Cuan. Iya, jadi berita besarnya untuk tahun ini tuh jumlah pemudik naik cukup signifikan ya Pak ya. Iya, betul. Kemarin Pak Jokowi juga sudah mention ke kita bahwa jumlah pemudik itu kira-kira 193 juta orang untuk mudik tahun ini. Artinya yang keluar dari Jakarta nih? Atau secara keseluruhan dari berbagai daerah berarti ya? Betul. Dan itu jumlahnya cukup besar. Sedangkan titik pusat dari mudik itu sendiri kan Jawa sebenarnya yang menjadi sentralnya gitu. Dan salah satu infrastruktur yang memang dimaksimalkan untuk memberikan kemudahan bagi para pemudik itu adalah salah satunya tol Trans Jawa ini gitu. Nah, dari kesiapannya tol Trans Jawa ini sudah mulai terhubung nih sampai ke timur. Terakhir itu adalah gerbang tol Gending ya Pak ya, yang arah mau ke Banyuwangi. Tadinya kan Probolinggo Timur, sekarang sudah masuk ke Gending. Dan kemudian berita baiknya adalah sekarang orang-orang yang memudik ke Jogja ini salah satu yang terbesar juga lah. Rumahku, kampung halaman tuh Jogja. Ya, itu sudah mulai, aksesnya sudah mulai terbuka karena salah satu tol fungsional juga mulai dibuka ya dari Klaten itu masuk dan terakhir turun di Ngawen. Kemudian bergabung nanti dia ke Jalan Nasional Boyolali, lalu kemudian bergabung juga ke Jogja Solo. Jadi aksesnya sekarang mulai cukup dekat dari tol Trans Jawa menuju ke Jogja, seperti itu. Oh oke. Berarti ada ruas-ruas tol yang udah terintegrasi gitu ya. Sampai dengan saat ini gitu untuk siap untuk menemani mudik. Nah, banyak yang tanya terus kalau misalnya nanti ada titik-titik macet nih antara mudik dan balik kan pasti akan kejadian juga nih. Apalagi kalau seandainya kita tahu bahwa liburnya kayaknya seragam ya Pak. Dari tanggal 5 tuh terakhir sampai baru masuk lagi tanggal 16 nggak sih? Ya kan panjang banget tapi memang rata-rata seragam. Jadi kan akan ada penumpukan gitu ya. Nah ini akan seperti apa nih kita harus menyikapinya? Padahal kan kalau seandainya dari pemerintah sebenarnya ada diskon tarif tol sebenarnya menjadi sweetener sendiri kan Pak Tulus? Ya makanya itu sebenarnya dari semua kementerian, lembaga termasuk dari kami BPJT dan juga PUPR itu menghimbau agar masyarakat bisa mudik lebih awal menggunakan moda apapun. Khususnya kalau kita bicara kemacetan tentu adalah soal jalan tol maupun non tol. Sehingga bagaimana masyarakat bisa mudik lebih awal sebelum puncak arus mudik tanggal 6 atau hari Sabtu itu. Nah, makanya salah satu untuk trigger atau memberikan satu perangsang kepada masyarakat mudik lebih awal adalah adanya diskon tarif tol. Ya, yang lumayan saya kira besarannya ya antara 10-20%. Lumayan mulai dari banget. Cikampek sampai ujung sana Kali Kangkung ya, bukan sampai ke Semarang ya, tapi betul. sampai Kali Kangkung itu di Semarang karena memang titik kritisnya ada di situ ya. Setelah Kali Kangkung itu nanti traffic akan mencair dan tidak ada kemacetan, mudah-mudahan begitu. Nah makanya ini agak kondisinya bisa tanda kutip mengkhawatirkan ketika semua berjibaku pada tanggal 6 sebagai puncak arus mudik ya, dan kemudian semua masuk ke jalan tol atau setidaknya 40% masuk jalan tol. Karena dari data yang ada dari prediksi Kementerian Perhubungan itu kan untuk Jabodetabek kisaran manusia yang bergerak itu 28 juta. Ya, kalau 28 juta itu masuk ke tol, 40%-nya kita bisa menghitung dengan sendirinya, sehingga itulah yang kemudian akan berat bagi jalan tol kalau menampung keseluruhan itu. Makanya kita juga selain menghimbau dan memberikan diskon itu juga agar pemudik nanti juga cukup kreatif kita harapkan agar tidak terlalu mengandalkan jalan tol saja. Tapi kalau sudah ada jalan alternatif lain berarti ya Pak ya, digunakan kan ya? Jalan Pantura. Jalan Pantura, Pantai Utara Jawa, bahkan juga Pansela. Nah, Pantura itu kondisinya sekarang sudah sangat baik keandalannya dan trafiknya juga relatif longgar. Justru sekarang yang jadi penuh sesak itu di tol, kemudian ternyata di Pantura tidak terlalu macet. Oleh karena itu pengguna jalan tol kalau nanti sudah terlalu padat di
tolnya ataupun di rest areanya, kita dorong untuk beristirahat di non tol dan menggunakan jalan arteri untuk memecah arus. Tapi nanti juga saya kira polisi kan akan melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, ya, mulai yang levelnya kontraflow. Kontraflow itu nanti separuh jalan dari arah Jakarta dan separuh masih ada dari arah Jawa. Tapi kalau itu belum mempan, belum bisa mengatasi juga gitu ya, macet juga itu tetap akan diberlakukan one way traffic. Ya, one way traffic itu satu arah semua dari arah Jakarta yang dari Jawa tutup. Dan lewat non tol. Dan kalau itu belum mampu mengatasi kemacetan lagi, nanti bisa didouble instrumennya, ya, bisa diterapkan one way traffic satu sisi dan satu sisi lain nanti diterapkan ganjil genap. Gitu. Oke, udah gitu. ada beberapa skenarionya ya. Betul, skenario itu yang paling ekstrim. Jadi nanti bisa diterapkan one way traffic satu arah di jalan tol dan juga diberlakukan ganjil genap. Nah, kalau itu masih sudah nggak mempan, ya juga. Sudah, itu nggak ada solusi lain, mungkin solusinya suruh keluar tadi. Ya, keluar paksa untuk dan masyarakat juga harus mengikuti perintah dari petugas khususnya polisian karena untuk menyelamatkan semua. Jangan sampai nanti terjadi istilahnya horor di jalan tol, kemacetan parah dan segala macam yang bisa membawa korban. Iya, itu jangan sampai ya. Walaupun sih kalau berkepanjangan macet segala macam sih kita tinggal cek di medsos nanti pasti foto-foto yang muncul ya kemacetan berkepanjangan. Tapi mungkin ya Pak Tulus, kenapa nggak digratisin aja kayak di Malaysia biar pulangnya memang pada lebih cepat gitu? Ya, pertama saya juga nggak yakin apakah kalau digratiskan tetap mau pulang lebih cepat gitu ya? Ya, karena kan itu menyangkut hari liburnya kapan. Artinya harus ada sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mengatur soal traffic yang begitu besar. Ya. Kedua, memang karakter tol di kita sama di Malaysia berbeda. Kalau di Malaysia itu yang investasi adalah pemerintah. Sehingga pemerintah punya kewenangan yang optimal untuk menggratiskan atau tidak gitu, atau berbayar. Tapi kalau di kita karena pemerintah hanya meregulasi dari sisi perizinan dan segala macam, sedangkan operasionalnya dan investasinya dimiliki oleh BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga sebenarnya kewenangan memberikan diskon pun itu juga domainnya BUJT ya, bukan domainnya pemerintah gitu. Karena tadi mereka sudah investasi secara terpisah. Bahkan ada investasi asingnya ya, seperti Rocking dari Hong Kong ya. Mereka keberatan kalau diberikan diskon begitu saja karena kan ini menyangkut kepercayaan publik dan segala macam. Itu makanya jangan suka banding-bandingin ya, karena kok ini gratis kita kok nggak gratis gitu ya. Tapi kita ada yang gratis ya, Mas Wiji ya sebenarnya ya. Yang gratis itu adalah tol fungsional ya, Pak Tulus ya. Betul, yang tol fungsional itu masih gratis. Jadi tol fungsional itu secara fisik sudah bisa digunakan oleh orang pengguna jalan karena memang sudah selesai konstruksinya, tapi memang belum dioperasikan secara resmi karena belum dilakukan uji layak fungsi, ya belum ada tarifnya memang dan juga belum ada rambu-rambu lalu lintas yang diterapkan. Jadi tapi secara fisik sudah bisa gitu dilalui ya dengan catatan tertentu ya, Pak ya. Tapi kalau itu kan masa berlakunya juga antara jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Dibatasi. Setelahnya ada tarifnya lagi. Setelahnya ditutup total. Ditutup. Jadi kalau tidak boleh dilintasi. Kalau malam ditutup. Tapi nanti juga kalau misalnya kondisinya darurat, emergensi, kemarin saya berkoordinasi dengan Korlantas, malam pun akan dibuka. Ya, dengan catatan memang sangat darurat. Dan oleh karena itu dari BPJT juga sudah meminta atau menginstruksikan kepada BUJT agar ruas fungsional itu juga menyiapkan lampu penerangan ya di malam hari. Gitu, untuk melindungi kalau nanti terpaksa beroperasi di malam hari. Jadi ada worst to come worst-nya, hal-hal yang mungkin harus harus difasilitasi gitu ya, walaupun itu tuh tapi karena nggak bisa nih memang harus digunakan malam hari, tetap ada yang kalau bisa dilakukan. Kan di jalan itu, kalau di traffic di jalan itu kan ada namanya parameter ya, parameter yang namanya visi ratio. Visi rasionya berapa ya? Jadi visi rasio dari traffic itu yang ideal adalah 0,5 atau setengah. Ya, kalau masih 0,5 itu masih aman ya, pergerakannya masih lancar, masih bagus lah.
Nah, kalau sudah ke 0,6 atau 0,7 sampai 0,8 dan seterusnya, itulah indikator jalan sudah tidak berfungsi. Kalau sudah 0,8 atau 0,9 atau 1 misalnya, itu nggak ada pilihan lain, harus di-close. Ya. Karena kalau nggak nanti malah terjadi bencana lalu lintas di dalam jalan yang sudah mengalami stagnan, macet total, dan visi rasionya sudah 1 atau 0,9. Nah, makanya dialihkan ke ruas jalan yang lain kalau masih ada. Gitu. Jadi tenang, semuanya memang sudah terorganisir gitu ya. Tapi lo ada pengalaman gak sih Mas Wiji pulang kampung pakai lewat jalur darat gitu? Lo sebagai pengguna apa gitu yang kepengen lo sampaikan? Karena kalau aku jujur aja udah lama banget nih Pak nggak lewat jalur darat gitu untuk mudik. Iya, kalau pengalaman sih belum ada ya, karena saya lebih suka untuk naik transportasi umum ya, khususnya kereta api. Kereta api bener. Tapi kalau misalkan memang pengalaman untuk melewati tol Trans Jawa itu sering ya, karena saya kan juga sering berpergian ke daerah Madiun, Nganjuk, dan juga Klaten. Tapi memang dari beberapa titik tersebut, dari ruas tol Trans Jawa ini ada beberapa titik memang yang menjadi perhatian utama ya Pak ya, sebagai titik kumpul atau titik kepadatan ketika mudik itu terjadi gitu. Kayak misalkan tol gerbang tol Cikampek Utama. Itu yang paling ibaratnya dalam tanda kutip paling neraka ya Pak ya, kalau misalnya. Ya, karena pintu gerbangnya di situ. Pintu gerbang utamanya ada di sana. Karena semua nanti dari Sumatera dan Jabodetabek kan masuknya akan melewati ke arah sana, betul. Dan critical sambungannya nanti juga di ini Pak, yang dari Kalikakung, Cisumdawu. Cisumdawu ya, yang arah integrasi dengan Cipali ya Pak ya. Nanti dari Cisumdawu, dari Jabar masuk ke Cipali melalui Cisumdawu, nah itulah nanti arus. Betul. Itu cukup padat. Itu Junction Dawuan kalau nggak salah. Kita waspadai juga ya. Rekayasa yang dilakukan kalau ada kondisi yang sangat emergensi karena ada arus lalu lintas dari Cisumdawu itu. Iya, betul. Okay. Karena kan sekarang pemudik yang dari Bandung itu nggak perlu dia memutar lagi ke Cipali ya. Jadi udah naik tol bablas Cisumdawu, nanti di ujung sana mereka akan terkoneksi dengan Junction Dawuan, kemudian masuk ke Cipali. Dan jadi orang-orang yang mau ke Bandung, ke Cirebon jadi lebih cepat lah. Jauh lebih cepat jadi gitu lebih cepat, ya. Betul. Nah, kalau misalnya Pak Tulus sendiri mencatat apa sih yang biasanya cukup menjadi concerns-nya masyarakat atau para pemudik? Karena kan Bapak juga mewakili masyarakat juga gitu, ada di BPJT. Ya, kalau concern-nya kan pertama tadi kita himbau untuk jadwal mudiknya itu sebisa diatur mungkin, lah gitu ya. Pengaturan jadwal mudik sebisa mungkin baik lewat tol atau tidak itu jangan di arus puncaknya hari Sabtu, kalau bisa hari Jumat ataupun hari Kamis misalnya, lebih awal lebih bagus. Kedua, ini berdasarkan data ya, kendaraannya harus betul-betul sehat ya, bukan hanya manusia atau drivernya yang sehat, tapi kendaraannya juga harus, karena dari kecelakaan di jalan termasuk di jalan tol itu memang yang utama karena kecelakaan itu karena faktor manusia, human factor. Yang kedua karena faktor teknis. Faktor teknis itu apa? Ban pecah. Nah, oleh karena itu dipastikan bahwa kendaraan yang akan kita gunakan, terutama untuk tol ya, karena tol kan dengan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga bannya betul-betul harus sehat, ya, artinya masih layak pakai, dan please jangan yang sudah vulkanisir. Ya, karena kasusnya adalah karena ban vulkanisir itu, ya. Dan kedua, ini fenomena yang juga harus diwaspadai, adanya aquaplaning. Aquaplaning itu satu kondisi di mana ban mobil ketika berputar dia tidak bisa mencengkeram jalan. Ya, kenapa? Karena basah, karena faktor cuaca tadi, dan juga faktor bannya gundul atau nyaris gundul atau sudah vulkanisir. Nah, ini harus diwaspadai betul. Apalagi kemarin BMKG juga warning kepada kita, cuaca ekstrim, tolong hati-hati pemudik. Termasuk mewaspadai adanya fenomena aquaplaning dan dipicu oleh ban kendaraan yang gundul atau tidak layak fungsi. Pemudik-pemudik motor kita juga akan lebih tinggi juga nggak sih, Pak Tulus? Ya, kalau motor sudah pasti. Walaupun pemerintah sudah menghimbau agar tidak melakukan mudik dengan sepeda motor karena memang tidak safety. Apalagi kalau membawa penumpang yang cukup banyak, karena kalau kita monitor penumpangnya bisa 4, ya, bapak, ibu plus anak yang masih kecil-kecil.
plus ada barang bawaan. Barang bawaan itu kadang-kadang saya lihat bawa burung, ya. Saya bilang edan juga ini. Kasihan soalnya ditinggal Pak di rumah. Nah itulah keluarnya adalah kalau ditinggal mati karena nggak ada yang ngerawat, ya semua pulang gitu kan. Sehingga si istrinya masih diberikan beban menggendong burung dengan sangkarnya di belakang. Itulah Indonesia. Iya ya, tapi momen bertemu dengan keluarga di hari raya itu memang tradisi yang ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu gitu. Tapi ya kita himbau ke Sobat Cuan karena tadi udah dengar arahan juga oleh Pak Tulus gitu, Mas Wiji juga dikasih gambaran. Mudah-mudahan bisa lebih mengatur jam perginya pulangnya gitu, atau mungkin jam baliknya atau tanggal baliknya gitu ya. Atau baiknya gimana sih Pak Tulus, habis sholat Id aja apa pulang kampung lebih enak? Nggak juga ya. Pokoknya jangan di arus puncak tadi. Kalau traffic kan sangat dinamis, tapi prediksi dari Korlantas itu kan di arus puncak ya, di mana itu tanggal 6 atau tanggal 7 ya, atau di 3 hari itu dah yang paling kritis ketika puncak arus mudiknya ya, karena orang sudah libur tadi. Betul. Kan tanggal 5 selesai ya libur, mungkin pagi langsung ngegas semua. Ya itulah yang harus ceritanya pagi subuh-subuh, atau semuanya mikirnya pagi subuh-subuh keluar rumah. Itu kalau soal, karena dalam kondisi begini memang mungkin secara ekstrim kita tidak bisa mengharapkan satu kenyamanan ya. Yang penting aman dan selamat. Bayangkan karena semua orang ingin bergerak dalam waktu yang sama, jalan yang sama, mengejar tanggal yang sama. Dimanapun mungkin tidak bisa, kecuali kita berbasis angkutan umum yang ada. Tapi kan angkutan umumnya terbukti belum mampu mewadahi kebutuhan yang ada. Misalnya kereta api kan hanya mampu mengangkut 2 juta penumpang. Akhirnya apa? Kendaraan pribadi yang menjadi tulang punggungnya. Betul, tulang punggung. Betul. Tapi makin setiap tahun juga improvement pemerintah sebenarnya untuk permasalahan tol ini juga makin baik ya. Iya, betul. Ya, salah satunya kan dengan menambah ruas, kemudian yang kedua mengoperasikan tol-tol fungsional, itu dia. Kemudian yang ketiga juga memberikan diskon sebagai dorongan biar masyarakat ya mudik lebih awal ya Pak ya. Tuh, seperti itu. Jadi sekarang pesannya buat Sobat Cuan yang mau mudik, jaga kesehatan kendaraan juga. Dan ya itulah, pilih waktu yang tepat untuk mudik, jangan di tanggal yang sama atau puncaknya tadi ya kalau dari statementnya Pak Tulus. Dan ikuti peraturan. Kalau emang udah tadi stuck banget ya, kalau disuruh keluar ya nurut gitu ya, jangan. Dan satu lagi yang paling penting, jangan berlama-lama di rest area. Betul ya Pak Tulus ya? Betul, karena itu nyebabin juga ya. Karena sumber kemacetan di jalan tol itu salah satunya di rest area. Ya. Jadi kita himbau kepada pemudik untuk di rest area itu maksimal kalau bisa 30 menit saja. Untuk memberikan kesempatan yang lain yang juga ingin istirahat atau keperluan-keperluan domestik lainnya, sehingga tidak juga memicu kemacetan. Jangan istirahat di bahu jalan tol. Baik di mendekati rest area atau bahkan sebelum di rest area. Itu berbahaya. Tuh. Ya, karena jalan tol kan jalan yang kecepatannya terukur ya. Jangan sampai ada tabrak belakang dan segala macam. Ya, jadi tahan dulu karena beberapa rest area di tol Trans Jawa ini kan instagramable. Jadi tahan dulu foto-fotonya, fokus dulu mudik. Yang penting sampai kampung tujuan dulu, gitu jadi lebih ya. Istirahatnya secukupnya gitu, jangan kelamaan gitu. Karena kalau kelamaan kasihan yang di belakang juga mau pada istirahat ya. Satu hal juga membawa perbekalan juga sebaiknya yang cukup. Ya. Jadi mungkin di rest area kan salah satu poin yang bikin lama itu transaksi pembelian makanan minuman. Betul. Ya. Jika sudah bawa makanan minuman, jadi rest area mungkin untuk ke toilet atau sholat gitu kan. Tidak menunggu antrian di restoran. Setuju. Didengar ya Sobat Cuan ya, dan disiapkan dengan baik. Mudah-mudahan mudiknya lancar, bisa kumpul sama keluarga, dan nanti balik lagi untuk kembali lagi beraktivitas setelah itu ya. Terima kasih Pak Tulus sudah mampir ke podcastnya Cuap-Cuap Cuan di Cuap-Cuap Ramadan kali ini. Sehat-sehat. Sehat-sehat insya Allah. Selamat mudik selamat. Iya, selamat mudik selamat Mas Wiji, thank you ya. Oke, siap. Dan terima kasih juga Sobat Cuan udah dengerin Cuap-Cuap Ramadan kali ini di Bukber. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten kita lainnya, khususnya selama bulan Ramadan. Kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di CNBC Indonesia TV, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Juga ada di YouTube kita di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Terima kasih ya Sobat Cuan. Maria pamit, Mas Wiji juga pamit, Pak Tulus pamit. Assalamualaikum Sobat Cuan.